Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini hari-hari pertama nih aktif di Ya, ya. fikih. Sebelumnya Alhamdulillah. Ya, nggak begitu tahu tentang rumah fikih. Jadi pengen alhamdulillah. belajar fikih lebih dalam dan Alhamdulillah pengen ya. ikut sekolah fikih juga ya, Ustaz. Ada sekolah fikihnya juga ya? Ada. Oh, ada. Oh, ya. Online, yang online dia. Tapi Yang sekarang online. adminnya bukan saya, ada Ustadz Akil ya. Nanti bisa hubungi beliau. Oh, Ya. ini yang pertama mau tanya nih agak keluar dari jalur nih. Ya. Kalau sekolah fikih itu pembelajarannya seperti ini atau beda? Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang masalah sholat tarawih ya. Ya. Ini kan ragamnya banyak ternyata mazhabnya ya. Itu kalau untuk mencampur adukan mazhab dalam sholat tarawih itu boleh apa tidak Ustaz? Misalnya Mencampur kalau dalam segi apanya ini? misalnya kalau dari sisi rokaat saya ngambilnya kalau dari Oh, sisi kadang 20, kadang 8 gitu ya, ya. misal 2 rakaat atau 4 rakaat saya ngambil sisinya dari mazhab Ya, A ya. gitu. Tapi kalau dari sisi jumlah rakaat secara Suaranya hilang ya? keseluruhan saya ngambilnya yang 11 rakaat yang ulama kontemporer Ya, ya. atau bagaimana gitu. Itu kalau kayak gitu terkesan konsisten apa inkonsisten gitu. Terus yang terakhir mengenai Oke. apa? Sholat qiyamul lail berjamaah itu bid'ah apa tidak ya? Yang mana? Sholat apa? Qiyamul lail, Tahajud. tahajud berjamaah. Iya, iya. Oke. Itu ya Ya, tiga siap. aja itu. Enggak, 3 aja ya. Kebanyakan Iya, ini. yang pertama Yang keluar pertama dari jalur masalah sekolah sebetulnya. fikih. Heeh. Ya, nggak apa-apa ya. Sekolah Heeh. fikih itu nanti untuk detailnya silahkan hubungi Ustadz Muhammad Akil ya. Beliau yang adminnya. Yang jelas sekolah fikih itu nanti Pak ada semacam materinya ya, ada materi, kemudian ada soal ya, Ya, ada materi. Jadi kita bisa baca materi fikihnya, setelah itu ada soalnya, semacam soal ujian gitu harus dijawab. Kemudian nanti ada kesempatan untuk tanya jawab dengan dosen. Ya, bahkan juga kalau tidak salah disediakan video rekaman para ustadz sebagai tambahan penjelasan materi. Karena kan kadang kalau membaca doang kan kurang paham, maka ya, bisa dibantu dengan video-video dari para ustadz rumah fikih. Nanti ya, detailnya silahkan tanyakan ke ya, Ustadz Akil Haidar. Beliau ya. adminnya. Kemudian yang kedua, barangkali kita tadi sudah tahu bahwa mayoritas ulama mengatakan sholat tarawih itu adalah 20 rakaat. Sebetulnya ini kan jumlah maksimal yang dianjurkan seperti itu. Barangkali kalau ada yang mampunya hanya 8 karena kecapean atau memang pengennya 8, ya silakan saja. Ini tidak termasuk pindah-pindah madhab ya. Karena ini kan dalam masalah kebolehan atau afdoliyah sebetulnya. Afdoliyah. Bukan dari segi sah atau enggaknya. Afdoliyahnya itu. Afdolnya terawih itu ya sampai 20 begitu. Kalau ada yang hanya 2 rakaat gimana? Ya boleh, silakan saja. Tentu kan pahalanya berbeda dengan orang yang mengerjakan 20 rakaat. Jadi bukan berarti pindah-pindah madhab, tidak masalah saya kira. Apalagi ini hukumnya sunnah dan masalah afdoliyah saja. Ya, tidak masalah bagi yang mengerjakannya hanya 8 atau 10 atau berapalah gitu ya, silahkan saja. Ya, wallahu alam. Kemudian yang ketiga, bid'ahkah sholat tahajud yang mulai berjamaah ya? Ya, sebetulnya kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, sholat tahajud itu termasuk sholat-sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Barangkali nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Sholat sunnah yang berjamaah itu apa saja, sholat sunnah yang tidak berjamaah apa saja. Nah, di antara yang tidak berjamaah, sholat sunnah yang dianjurkan tidak berjamaah itu sholat tahajud. Tapi, kata Madhab Syafi'i, seandainya ada orang yang melakukannya secara berjamaah, ya sih, sholatnya tetap sah. Boleh, tidak apa-apa. Sebagaimana dulu Nabi seringnya tahajud itu sendirian, tapi kadang-kadang ada satu sahabat atau dua datang kan berdiri di samping Nabi untuk berjamaah. Boleh, tidak apa-apa. Ya, walaupun tadi hukum asalnya adalah tahajud itu sendirian. Kalau ada yang melakukannya secara berjamaah, tetap boleh. Ini fatwa Imam Madzhab Syafi'i seperti itu. Ya, dan ini berlaku sholat sunnah yang lainnya. Misalnya, sholat duha itu kan tidak termasuk sholat yang dianjurkan berjamaah. Sholat duha itu anjurannya adalah sendiri-sendiri. Ya. Tapi kalau ada yang berjamaah gimana Pak Ustadz? Itu biasanya di sekolah-sekolah SDIT atau SMPIT kan
guru-gurunya nganjurin murid-muridnya untuk sholat tahajud, sholat duha berjamaah gitu, boleh, tidak apa-apa. Hanya saja dari segi afdaliyah, keutamaan itu lebih utamanya adalah sendirian untuk sholat duha. Ya, jadi tidak apa-apa, Pak. Tidak kita katakan bid'ah yang haram. Kalau bid'ah dari segi bahasa ya memang bid'ah, tapi dari segi hukum boleh. Wallahu a'lam.